Kita lagi kemana, Mas? Mau ke Taman Sari. Kalau kata dia apa? Taman Pemandian Raja. Kita sekarang lagi parkir. Ternyata ini rumah bangsawan, Mas. Rumah bangsawan Keraton. Oke. Akhirnya kita sampai juga ke Taman Sari. Itu tuh turun. Ini mah. Ada orangnya turun ya? Nggak tahu. Salah masuk. Oh itu tuh. Makanan jadul, monggo. Iya, Pak. Karena Taman Sari nanti ada 4 objek, tempatnya beda. Karena terbentur oleh rumah penduduk. Ada, maka nanti ada jalur wisata dan ada jalur yang bukan wisata. Nah, aturannya Taman Sari nanti akan dijamin komando berbeda. Oh iya. Komando nanti akan menerangkan apakah Taman Sari itu. Karena Taman Sari objek bangunan bersejarah. Siap seperti itu, Mbak? Nama Mas. Kebetulan semua belum datang, saya sendiri. Oh iya. Oh, iya, Pak. Udah buka ya, Pak? Udah. Wah itu perkenalan dulu, saya Pak Haji. Ya, Pak. Komando Ya. dari Taman Sari. Mohon. Untuk apa namanya? Maksudnya berapa, Pak? Tiketnya 15.000. Kalau bayar tiket itu? Tingkat kepuasan ya. Oh iya. Salah satu ini ya selama pandemi nggak berhenti. Aku udah pernah kesini. Iya, itu masjid. Tapi waktu masih pandemi aku. Iya, waktu pandemi di sistem grup itu. Iya. Iya, tapi sekarang malah nggak boleh. Oh, nggak boleh sekarang. Katanya apa? Katanya ini kan tempat suci. Oh, gitu, Ini Pak. kan tempat ibadah. Jadi Oh, iya. sekarang nggak boleh. Oh iya, siap. Memang kalau pandemi malah boleh. Ini yang tempat ambil wudhu itu ya? Iya, saya pun waktu pandemi ya. Nanti juga. Iya, Oh. karena saya udah 35 tahun. Ya, siap. Nanti lah ya. Ayo, Pak. Dari mana ini? Saya dari Jakarta. Tapi mohon maaf ya, saya pemandu yang termuda. Tapi dibalik ya. Sudah banget, Pak. Kelihatan sih, Pak. Taman Sari itu apa? Taman Sari adalah peninggalan bangunan bersejarah yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1758. Dan fungsi Taman Sari, karena Taman Sari bukan kerajaan, fungsinya satu tempat berlindung. Karena nanti ada lorong bawah tanah kan? Iya. Itu pun masih dijaga prajurit keraton yang dilengkapi senjata. Fungsi nomor 2, religius untuk mengembangkan agama. Maka ada masjid di bawah air. Padahal Mbah sudah pernah masuk. Fungsi nomor 3, buat bersenang-senang raja. Maka nanti ada pemandian. Yeah. Ayo, Pak. Dan
Dan maaf, Taman Sari dulu luasnya kurang lebih 10,6 hektar. Ya, yang 5 hektar itu bentuknya danau api buatan, maka ini dulu air ya. Ya. Termasuk mungkin mau. Tadinya ini kolamnya. Ini bukan, ini danau tapi buatan. Danau buatan. Fungsinya air ini dulu untuk melindungi masjid, contohnya. Istana, ya. Lorong, ya. Maka disebut masjid di bawah air. Tapi dulu karena Taman Sari hanya berfungsi Raja Mataram pertama 1758, Raja Mataram kedua 1812, Raja Mataram ketiga ditinggal, tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena saat itu bangunan Taman Sari dulu yang jumlahnya kurang lebih 20 situs rusak dengan alami karena tidak terawat. Iya, ya. Nah, setelah ditinggal oleh Raja Mataram nomor 3, orang bekerja di keraton yang pakai sarung, keris dan blangkon diizinkan untuk tinggal di Taman Sari setelah dapat surat dari keraton. Surat kekancingan, bukan sertifikat ya. Keluarnya juga melalui filosofinya. Jendra, mau ngapain kamu ke Taman Sari? Pintu gerbangnya taman masjid ya. Apalagi waktu pandemi Mbak. Masjid nanti ada 2 lantai di sana. Lantai atas buat raja, lantai bawah buat putri. Di tengah-tengah 2 lantai ada tangga 5. Filosofinya rukun Islam itu 5. Pak, ini tanah milik keluarga, dulu kan nilainya raja. Raja 1, 2 masih di Taman Sari, ketiga ditinggal. Setelah ditinggal, Taman Sari yang luasnya 10,6 hektar itu kan kosong. Asal dari kosong, orang bekerja di keraton diizinkan tinggal di Taman Sari setelah dapat surat dari keraton. Tapi bukan sertifikat, surat kekancingan. Surat kekancingan. Sampai saat ini masih berlaku itu. Setelah dapat surat kekancingan atau surat perjanjian, orang-orang itu terus bikin rumah di sini. Tapi khususnya orang yang bekerja di keraton, yang pakai sarung, keris, blangkon, namanya abdi dalam. Abdi dalam tinggalin di sini. Jadi untuk orang-orang tertentu aja. Iya, tapi bukan sertifikat ya Mas. Oh iya, ya. Maka orang-orang ini hanya hak bangunan saja. HGB atau hak pakai? Hak pakai aja. Ya, umpama ini dibutuhkan keraton tetap pindah. Sultan sekarang 10 ada wacana bahwa Taman Sari akan dikembalikan aslinya. Ayo Pak, jangan lagi Pak. Ini karena dulunya ada 20 situs. Tapi semakin lama tidak harus orang bekerja di keraton. Orang tidak bekerja di keraton boleh asal aturannya sama. Oh. Mari ada matanya, silakan. Ini istananya, tapi mohon maaf yang terakhir ini. Gimana? Ini Pak? Ini istana tapi yang terakhir. Sekarang di sana naik langsung. Tapi maaf, nanti yang dimarahi bukan Om, Pak Adi yang jaga. Itu enggak peraturan ini. Maka kita masuk ke lorong dulu, kemandian baru istana. Istana. Ya. Dulu. Ya. Hati-hati. Om, ya enggak apa-apa. Dan lorong ini termasuk lorong di bawah air. Maka lorong itu fungsinya, karena Taman Sari fungsinya ada 3. Lorong di bawah air ini fungsinya buat berlindung, atau penghubung antara istana dengan pemandian. Ya dulu ya Mas. Tapi ya maaf, karena hanya sampai Raja Mataram nomor 2 pada tahun 1812. Ketika saya bilang tadi ditinggal karena bangunannya rusak dengan alami, tidak terawat. Ya, di samping itu juga rajanya sibuk. Berperang. Ya mungkin seperti itu karena belum independen ya Mas. Memang dalam tita malah Taman Sari pernah diduduki
Inggris ya. zaman Raffles. Ya, karena apa? Karena Raja Mataram diajak kerjasama, dia tidak mau, malah dia bilang berani perang. Tapi kalau kerjasama nggak mau, terus datanglah akhirnya si Inggris saat itu. Nah, ditinggal itu aja. Setelah ditinggal ya itu tadi, orang bekerja di keraton diizinkan bikin rumah di Taman Sari setelah dapat surat kekancingan, bukan sertifikat. Surat teman, surat kekancingan. Surat kekancingan. Kekancingan. Dalam itu namanya surat perjanjian. Ya, maka ini terus disebut tanah Magersari. Magersari. Tanah Mager itu tanahnya keraton. Sewaktu-waktu bisa diminta. Ya. Dan ya, walaupun raja sekarang baru wacana akan dikembalikan, artinya sebetulnya sudah dimulai. Kalau suka makan nasi gudeg khas Jogja, sana ada namanya Plengkung Mijilan. Itu benteng ya Mas. Benteng. Itu sekarang sudah dimulai. Hampir 100 rumah sudah pindah dari benteng, karena bentengnya akan dikembalikan. Artinya benteng itu dulu luasnya 2 kilo persegi, semua akan dikembalikan. Di dalam benteng ada keraton, ada Taman Sari. Kemungkinan kalau benteng itu sudah selesai, kemungkinan Taman Sari itu kemungkinan ya. Tapi Bapak tinggal di sini juga, Pak? Iya. Saya tadi bawa mobilnya di sana, parkir di dekat sawah masuk itu. Nggak jauh sih agak. Oh, yang ada TK. TK ya. Nah, betul, itu Sompilan. Sompilan tuh Pak? Dalam Sompilan itu miliknya Raja Mataram 8. Cuman Raja 8 sudah meninggal. Sekarang cucunya yang di sana itu namanya Doronur. Jadi semua ciri khas rumah khas keraton itu seperti yang Mas parkir tadi. Itu kalau sana dalam Sompilan, di sebelah sananya ada dalam Ngabean, ada dalam Surawijaya, ada dalam Suronatan, itu banyak sekali Om. Biasanya rumahnya seperti itu, ya, dalam itu rumah tapi milik khas keraton. Ya. Karena sebelum dia masuk Islam dia kejawen. Ya. Kejawen itu apa? Kejawen itu ringkasan Buddha, Hindu, Muslim ya. Tapi terus dia bikin masjid, katanya minta yang Maha Kuasa harus sholat, terus dia sholat. Taman Sari termasuk Mataram Islam yang pertama tahun 1758. Ayo Pak. Pak. Ya, ini kan hari Minggu, sudah lagi penuh ini. Oh iya. Oh masih pagi loh ya. Tapi dulu sekarang jadi rumah. Setelah ditinggal oleh Raja Mataram nomor 3, orang bekerja di keraton yang sudah dapat surat kekancingan diizinkan tinggal di Taman Sari. Iya. Nah ini kebun tidak ada rumah sama sekali. Oh ini dulu kebun ya? Masih ada buah kepal nggak Pak? Masih. Kepal sih mau beli. Mau buahnya, pohonnya masih tanam. Kalau buahnya masih tapi nggak dijual, tapi yang dijual pohon bibitnya. Oh begitu? Kepal tidak tinggi apa ya? Ya lumayan. Lah, kau spotin gue dong.
Tidak ada kuota. Ada di sini berapa ya? Ada free hotspot ya. Berapa? Free hotspot nggak bisa gagal. Ini sih mau bayar istri saya. Belum sih. Apa? 4 dewasa jadi bapaknya dari ibu. Bapaknya juga dari ibu. Kan kita ambil kerja dari luar. Ada isinya nggak ada? Gak apa-apa. Ada satu. Ya, terima kasih kembali. Mbak, 4 orang dewasa, 1 anak kecil usia 4 tahun. Dewasa 2. Pakai kris. 35 ribu. 30.000. Terima kasih ya Mbak. Paling kita lewat sini aja, Tiketnya kayak gini, nanti tingkatin di gelang. Di gelang, oke. Bapaknya tadi mana? Buat bapaknya. Saya nggak sendiri. Saya nggak perlu. Ih, Saya tapi udah selanjutnya kita juga kembalikan aja. Saya nggak. tadi. Tadi bapak bilang 3 orang dia. Ini mau pakein bapaknya dulu. Ternyata tadi itu bukan entrance-nya ya. Entrance-nya itu di sini. Tadi kita lewat Pasar Ngasem. Ternyata untuk tour guide-nya nggak dibayarin ya. Iya, udah sepaket. Jadi salah kan? Salah. Nah, kalau kupingnya tolong ya. Tadi bapaknya bilang 4 dewasa 1 anak kecil. Salah denger kali. Enggak. Salah denger. Mungkin kupingnya besok di THT lagi ya. Papa kayaknya harus di itu. Oke nak, di THT lagi ya. Oke, let's go aja nak. Gedung Sekawan itu fungsinya buat istirahat putri-putri raja. Putri-putri raja sambil istirahat di Gedung Sekawan mempertiap buah dimakan. Makan. Fungsinya Enak mau makan kan? seperti sawo. Ini mau langkar ya? Iya, termasuk langka. Sawo kayak sawo. Biskuitnya ada, tapi kalau buahnya mah Itu kayak sawo, Pak. sama. Saya sama. Makan. Wah, tapi masih muda ya enggak enak. Buah kepal nih, buah raja nih. sawo. Iya, karena takut dipetik sama dia. Biar tapi ternyata habis loh. Ternyata ya habis. Walaupun dikasih gini. Kita masuk lewat mana? Sini, Pak. Ke Taman Sari. Ya. Hampir jatuh. Rame banget. Pemandiannya ada 3. 1, 2, 3. Yang ujung selatan diberi nama Umbul. Yang sebelah selatan Umbul. Ini sumbernya mata air atau apa, Pak? Umbul itu mata air. Ini jadi sumbernya mata air. Contohnya itu Umbul. Yang sebelah selatan Umbul Pamungkas buat Buaya nggak? Buaya nggak ada di sini. Ini kan kolam renang. Kayak kemarin dia main, mandi. Lihat sini, Dek. Ada lihat sini, Dek. Emang ini kolam renang? Iya, ini kolam renang raja. Dia Umbul Pamuncar buat anak raja yang sudah remaja.
Ini umbul kawitan buat anak raja yang masih kecil, tapi mohon maaf khusus putri. Maka ini pemandian putri raja. Yang prianya di atas ada 2, namanya Garjitowati, umbul Pacedokan itu Semarusak, tidak bisa dikunjungi wisata, malah tertutup oleh rumah penduduk. Ya. Ibu. Jadi dulu nggak pakai tegel ya, Pak? Ini sudah asli, karena dulu tidak ada lampu. Jadi kan hanya obor. Lampu ini karena taman hari ini film atau syuting. Iya, kan orang yang mau syuting. Selesai bikin film ya nggak bikin yang langsung aja. Langsung aja deh, Pak. Setelah itu tuh lewat sini lagi ke depan. Dan maaf ini sebetulnya Iya, ada ini. Namanya Gapuro Agung. Jadi orang masuknya lewat sana. Iya, rajanya dulu lewat sini. Dan karena dulu tidak untuk umum, hanya raja saja. Orang biasa, tapi harus ada izin dari keraton dulu. Bukan seperti sekarang kan untuk objek ya. Kanan kiri Gapuro Agung dulu ada gedung Baluwerti, fungsinya nyimpan pusaka. Yang bulat ini gedung lopak-lopak. Lopak-lopak fungsinya untuk persiapan buah dan minuman jika taman sari ada tamu. Foto dulu yuk. Foto dulu yuk. Kenapa nggak masuk lewat sana? Sana? Iya. Karena banyak rumah penduduk, tidak bisa untuk lewat wisata. Maka wisata sekarang dilewatkan pintu belakang. Ini yang akan nanti digusur ya, Mas? Terjadi seperti itu. Oh iya, kirain tadi tembus ini langsung rumah warga ya. Iya. Ini dulu kebun, tidak ada rumah sama sekali. Tapi ketika nanti ada gusuran, Pak, akan ada penolakan nggak, Pak? Sama sekali nggak ada yang berani. Satu kata mau protes tidak akan diberi pesangon. Oh, ada pesangonnya. Ada. Pesangonnya Satu kata aja. Sekarang sudah ada itu. Sudah diberikan satu kata, tidak boleh nolak. Kalau pesangonnya berapa, Pak? Tergantung bangunan. Oh, itu per orang apa per rumah apa? Per kakak. Oh, bentar. Kalau dipindahkan, direlokasi mungkin dapat ini ya, Pak, ya, ganti rugi ya. Ganti rugi tapi dilihat bangunannya. Oh, gedenya kecil. Kalau ganti rugi bangunannya permanen. Iya, walaupun permanen dan sebagainya. Kalau udah rusak ya hanya contohnya kalau saya bilang itu yang sudah terjadi. Kalau misalnya rusak ininya kecil apa? Iya, kecil. Ya, karena ini pintu
kan di depan. Kita akan taruh ini terus dia masuk. Tapi sekarang tinggal ini situsnya. Nah, Gedung Baluwerti ya. Gedung Baluwerti. Ya, itu fungsinya nyimpan kereta dan nyimpan pusaka. Ini cuman sebagian temboknya aja ya, Pak ya. Tinggal ini aja. Jadi ini walaupun tinggal sekian ini, kalau berani rusak ada saksinya besar sekali. Ya. Ayo jalan. Paling kemarin hanya 1 kali. Apa ya? Kalau yang muda-muda ya. Kalau dapat ini Pak, izin bikinnya dari mana? Itu kan dari dinas. Tapi Bapak masih termasuk abdi dalam, Pak? Bukan. Bukan. Kalau pemandu ya pemandu, abdi dalam ya abdi dalam. Justru kalau abdi dalam nggak boleh menerangkan tamu. Tapi dapat gratis dari keraton. Abdi dalam, kalau pemandu suruh cari sendiri. Cuman kalau abdi dalam tidak usah punya izin dari dinas. Mas, oh. Tapi kalau pemandu harus punya izin dari dinas. Karena yang namanya wisata kan yang punya dinas pariwisata, Mas. Kalau nggak punya izin dari dinas berarti dia ilegal, nanti nggak diterima di keraton. Ya. Gempa yang kemarin 2006, sebelum itu wisata boleh naik lewat tangga, saya kan ke tangga sampai atas. Lelah ya? Lelah. Capek. Ngantuk. Mau bobo. Cian. Apa pulang? Ayo pulang yuk. Iya, tapi aku tidur ya. Tuh, wisata memang ada. Ya itu sebelum 2006 wisata boleh naik lewat itu.